Baik, ada interaksi yang dilakukan oleh Tri Risma hari ini bersama warga yang dilewati. Kita akan kembali bergabung dengan rekan Mahmud Fauzi. Mahmud, kalau dari yang kita dapat informasinya kan 600 meter ya, tapi ini apakah sudah sampai di TPS? Baik, saat ini Tri Risma hari ini beserta warga dan juga suami sudah memasuki TPS 16 Kecamatan Surabaya. Dan saat ini akan melakukan registrasi. Sebelum masuk ke TPS, Risma terus menyapa dan berbincang dengan masyarakat. Di TPS ini, Risma tercatat sebagai DPT. Sebelumnya Risma selalu melakukan pemungutan suara di TPS di sekitar rumahnya, namun khusus pada tahun ini TPS dipindah di seberang jalan yang lebih jauh. Saat ini Risma sudah tiba di TPS dan akan melakukan pemungutan suara. Memang kita buat gini Bu. Kayak man. Calon gubernur nomor urut 3, Tri Risma hari ini akan segera menggunakan hak pilihnya, mencoblos di TPS. Dan untuk membahas lebih lanjut, nanti juga akan kami lanjutkan dalam editorial media Indonesia. Kita akan membahasnya nanti terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni merayakan demokrasi, terkait dengan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada hari ini. Dan sudah hadir bersama kita Dewan Redaksi dari Media Indonesia, Mas Indra Maulana. Mas Indra Maulana yang juga merupakan jurnalis senior yang tentunya sudah meliput dari pilkada ke pilkada. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Sehat, Mas Indra? Alhamdulillah sehat. Harus semangat merayakan demokrasi. Harus semangat merayakan demokrasi. Saya senang sekali, Mas Indra, melihat cover Media Indonesia pada hari ini. Ini kita sambil hadirkan ya salah satunya Ibu Risma sedang akan menggunakan hak pilihnya. Ini riang gembira di sini. Nah, kita harapkan sih moodnya seperti itu ya. Tapi ternyata memang ada upaya-upaya yang bisa menghalangi keriang gembiraan itu. Salah satunya antara lain dengan misalnya kemungkinan adanya politik uang yang ternyata sayang sekali tadi saya wawancara sama Pak I Gusti Putu Arta, mantan komisioner KPU, itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, sekarang bolanya ada di tangan masyarakat. Nah, bagaimana Media Indonesia memandang hal ini? Karena itu yang menjadi topik pada hari ini ya, Mas Indra. Ya, betul. Kita mengambil judul atau topiknya adalah merayakan demokrasi. Karena bagaimanapun demokrasi itu sekecil apapun harus dirayakan. Kenapa demikian? Karena demokrasi terutama terkait demokrasi prosedural hari ini, yaitu pemilihan umum yang tentu saja kali ini adalah pemilihan umum kepala daerah dan dilakukan secara serentak, secara masif, dan ini pertama kalinya begitu semuanya serentak, hampir seluruh daerah di tanah air ini akan memilih calon pemimpinnya. Termasuk di Jawa Timur ya, Mas Indra. Sebelum nanti kita membahas topik itu, kita sambil bahas gambar ini nih, Mas Indra. Ibu Risma yang akan segera menggunakan hak pilihnya. Kalau kita melihat Jawa Timur ini kan merupakan salah satu daerah yang paling mendapatkan spotlight ya. Karena merupakan kalau dilihat dari jumlah pemilihnya juga cukup banyak, mencapai lebih dari 31.280.000. Nah, Bu Risma ini kan kita melihat pernah menjadi wali kota Surabaya, terus sekarang mencalonkan diri meskipun di saat-saat terakhir ya untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Nah, Anda melihat bagaimana sejauh ini perjalanan Bu Risma ini? Akibat dari putusan MK itu ya, yang kemudian bisa merubah semuanya sehingga partai politik pun tanpa harus ada batasan threshold bisa mencalonkan kadernya. Ya, memang kalau kita lihat konteks Jawa Timur tentu saja kita melihat ini adalah daerah dengan DPT terbesar kedua
di tanah air setelah Jawa Barat tentu saja ya, dan nomor 3 adalah Jawa Tengah. Memang betul di Jawa Timur adalah 31.280.418 untuk daftar pemilih tetapnya yang dicatat pada tahun ini. Nah tentu saja ini adalah salah satu wilayah yang menjadi juga barometer politik nasional. Salah satunya karena DPT-nya juga terbesar kedua. Tentu saja siapa yang akan terpilih di Jawa Timur ini tentu akan menjadi perhatian banyak pihak, dan tentu saja ini akan juga menunjukkan bagaimana nanti kepemimpinan nasional 5 tahun ke depan. Maksudnya adalah tentu saja Jawa Timur bisa juga berbicara tentang ekskalasi atau kepemimpinan politik nasional 5 tahun ke depan. Tetapi di luar itu semua sebenarnya kalau kita bicara tentang pemilihan kepala daerah hari ini, tentu saja yang kita harapkan adalah bagaimana calon-calon yang akan dipilih hari ini itu nanti ketika mereka terpilih memang berfokus selama 5 tahun itu untuk mengurus daerahnya. Oke. Walaupun tentu saja ada pandangan politik yang melihat bahwa bisa saja ini nanti kaitannya dengan 2029 dan lain sebagainya. Kita tahan dulu, Ya. Mas Indra, itu Baik. menarik. Nanti kita akan dengarkan langsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.